tahu udah nyampe atau enggak ya. Kalau ada yang nyampe mungkin dia udah advice di trading, intinya gitu. Kalau belum sampai ya udah. Banyak kok titik orang-orang di live TikTok ya. Live TikTok itu rata-rata ya dia murid Japsku gitu. Cuma nggak pernah gue spill, nggak bro ya. Karena ada ilmu yang menurut dia tuh beda sama orang lain. Makanya kalau lu mau hujat gue gimana pun, gue nggak bakal pernah redup beneran. Karena yang orang lihat tuh gue punya value. Itulah value yang kita punya. Ya, begitupun ini. Nah, ini zona masuk nih roman-roman yang 66 nih. Ah, kintil anjir. 66 masuk kan sebuah ekspektasi. Ya, ekspektasi oke, satu dari sini ke sini ke sini untuk menciptakan sebuah ekspektasi. Oke, ekspektasi masuk. Nah, di sini kira-kira ada respon menarik gak kira-kira? Sekarang gue marking. Oke, di sini gue udah tahu bakal masuk dan di sini bakal naik. Harusnya bakal naik ya. Oke, gue extreme buy. Gue berani diri untuk buy posisi di sini. Ini nggak tahu ya, nggak tahu ya. Oke, ini kita uji coba untuk mengambil ekspektasinya. Oke, di sini kita buy. Set. Nah, running nih. Running. Nah, oke, sekarang udah dapet nih chemistry pertamanya. Di mana dapetnya chemistry pertama kira-kira? Oke, sekarang set. Ekspektasi udah dapet ekspektasinya. Nah, sekarang tinggal kita ngambil ini yang namanya single trendnya dia. Single trendnya itu sebenarnya simple. Ketika market itu mau turun naik, dia harus perlawanan kan dari SBR satu levelnya sama perubahan arah tren di LTF-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat trennya udah begini nih, turun. Harusnya dia drop base drop, dia malah naik ngebikin kayak seperti ini. Ngebikin horizon seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita fokus di sini. Nah, barulah kita ambil retracement. Dari sini ke sini, lu fokusin ke 50% sama 618. Kalau udah dapat poin tinggi seperti ini, nah lu fokusin di sini, lu buy di sini untuk menciptakan sebuah ekspektasi retracement-nya. Buy dari sini ke sini, TP-nya di sini. SL di bawah ini. Oke, ini level satunya. Set. Nah, ini sempat running cuma dia reject sini. Ya. Ini namanya truncats. Truncats itu apa? Lu cari di Elliott Wave. Nah, ini Elliott Wave. Lu buka Elliott Wave, ini ada namanya tuh truncat ya. Jadi Elliott Wave nih. Elliott Wave ini. Ini gue buka. Jadi tuh yang disebutnya, nah ini truncation. Ya, truncats disebutnya. Nah, truncats ini sejajar dia. Ketika dia mau break false, itu disebutnya truncats. Ya. Kenapa gue paham ya? Gue belajar ilmu gitu loh. Ya. Nah, sama pun seperti ini. Ketika udah running dari 618, dia malah balik lagi, Bang. Overall running dong gitu kan. Secara RR kalau kita zoom di sini berapa? Kalau kita zoom berapa di sini? 1/2 lah kurang lebih, ya kan? Nah, ini disebutnya truncat pattern. Truncat pattern itu ketika dia mau break false dan false-nya itu didukung dengan SBR. Jadi gini, misalnya trennya turun, dia naik nih, cuma ngegagal. Nah, ini disebutnya truncat karena stabil dengan tren yang ada. Pas dia mau break di reject. Truncation itu didukung sama tren yang lagi turun begini. Nah, pas dia mau break lagi gagal. Nah, gitu. Oke, tadi udah running 618 udah running, tapi dia balik lagi. Nah, disinilah aksi selanjutnya kita. Ketika udah balik seperti ini, yang kita fokusin apa? Ini zona yang di sini. Zona ini adalah terakhir zona buy lu. Ketika ini ditabrak lagi, dia bakal mengambil ekspektasi baru. Yang lu fokusin dari mana? Dari sini atau enggak? Enggak. Yang lu fokusin cuma dari sini ke sini. Nah, ini kita antisipasi. Kalau misalnya dia turun, dia bakal mengambil ekspektasi barunya di mana. Oke, sekarang gue marking di sini. Nah, di sini kita buy. Di sini kita buy nggak apa-apa. TP kita di sini, SL kita di bawah ini. Oke, kita lihat ya. Set. Nah, running. Tapi dia nggak masuk nih. Oke. Nah, jebol nih sama dia. Ciri-ciri dia mau mengambil ekspektasi baru. Berarti truncation yang ini cukup kuat untuk pattern truncationnya. Ya. Sehingga dimana ketika dia turun nanti ingin mengambil ekspektasi di sini. Jadi gue udah tahu nih, insya Allah kemungkinan besar dia bakal respect di sini. Ini untuk ekspektasi kedua, TP-nya di sini. Oke, kita lihat ya, coba ya. Kita lihat dulu. Nah, nggak masuk nih kayaknya. Kecuali break yang ini ya. Kalau break yang ini kita invalidation. Nah, selagi nggak break ini aman. Dia pasti mengambil hal tersebut. Kita lihat ya. Kita lihat apakah mengambil, apakah di break tuh yang di atas itu. Trading itu kan sabar menunggu. Kita lihat di sini. Oke, mengambil atau enggak ekspektasi kita di bawah itu.
Ini masih bolak-balik nih ya. Dia masih terjebak di area yang tadi kita bahas, yang truncation tersebut. Oke. Terkecuali di break ini kayaknya. Oke, gagal break lagi. Ini kuat banget. Nah, di break seperti ini, barulah ini kita invalidation. Ini kita hapus, ini kita hapus, sekarang ini kita hapus. Nah, tugas kita apa sekarang ketika tren seperti ini? Lu cuma simple, di samping ini kan ada yang tadi kita bahas ini nih. Ya, lu cuma berfokus pada satu arah. Tarik Fibonacci secara keseluruhan total dari sini ke sini ke sini. Ya, yang lu fokusin adalah zona ini. Nah, ini kemungkinan besar buat bakal ke sini. Ataupun market yang sekarang ini bakal ke sini. Tugas lu sekarang hanya mengambil buy posisi. Buy posisi di mana? Di sini boleh, TP di sini boleh juga. Karena posisinya ada RBS juga. Seperti itu. Oke, coba kita lihat. Yaps, oke, masuk. Nah, di sini lo boleh sell posisi. Untuk extreme sell-nya di sini. Take profit-nya di bawah ini. Nah, dari market di sini, ya, market di sini, entah itu SL atau enggaknya, yang terpenting ini adalah zona validasinya. Tapi kalau gue bilang ini lemah, lemahnya karena kenapa? Ini nggak baik. Oke, jadi kemungkinan besar ini bakal SL. Kemungkinan besarnya seperti itu. Ya. Oke, kita lihat ya, coba. Oke, running. Oke, nah di sini bisa buy. Ya, di sini lo bisa buy. Udah gitu-gitu terus aja, sumpah ngapain gue bohong. Sebenarnya trade gue simple. Ngapain deh? Lu masuk Japsku kalau lu pahamin terus ilmunya, lu jago beneran. Asalkan sabar. Asalkan sabar, gitu aja. Ya. Oke, di sini bisa buy. Gitu tuh udah. Oke, ulang lagi. Sekarang gue mau ngasih teori ke kalian lagi. Ya, ini marketnya bolak-balik. Ini paling terakhir ya, gue kasih ke kalian. Karena kenapa? Gue mau ngerokok juga. Gue belum ngerokok. Udah seharian lebih nih. Gue nggak ngerokok. Gara-gara market gue scalpingan dan gara-gara lu pada. Oke, market ketika seperti ini, orang-orang kan berasumsi ya. Orang-orang berasumsi, ya. Ya, orang-orang berasumsi seperti ini. Ini kan RBS. Kenapa dia dimasukin? Contoh, lu menganggapnya seperti ini. Gue bukan trader yang ngejelasin market yang udah jadi. Kalau lu baru masuk di sini, ngeliat seperti ini, wajar. Saya orang yang sering backtest. Ya, saya bukan orang yang ngeliat marketnya udah jadi kayak, ini bakal kesini ini karena ada ini, inducement, IDM, FFG, apalah itu, POI ini, market udah jadi. Ya, kalau emang lu punya ilmu, lu punya data win rate backtest, lu reply ke belakang sini, jangan ngeliat lu curang lu kayak gitu. Lu kayak gini. Ya, seperti itu. Jangan ngejelasin market yang udah jadi. Gini. Jangan kayak anak kecil. Gitu. Kalau market yang udah jadi gampang. Ya. Contoh kayak gini seperti ini. Ya. Ini kan market belum jadi. Kita tahu nih alasannya apa dan gimana gitu ya. Ya. Yang pertama-tama trading itu cuma simple. Ada transaksi harga di sini. Ini ada harga. Ya, di sini ada harga, benturan harga ketika dia terjadi rally, base rally. Nah, base tersebut jadi patokan kita yang pertama-tama di sini. Ya, keseluruhan total saya cuma analisa pakai Fibonacci di sini. Saya mengambil identifikasi dari sini ke sini untuk menciptakan sebuah ekspektasi. Ya, ekspektasi saya di sini, wah ini ada zona yang cukup menarik di sini. Jadi dia nggak harus ke sini dulu, dia nggak harus ke sini dulu. Dia harus melewati level satunya di mana di sini. Saya extreme buy, SL saya di bawah sini. Ya, TP saya di sini. Nah, oke, satu di situ. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini kena SL, baru level bawahnya. Oke, ini belum kena SL. Oke, terus kayak gitu. Oke, nah ini satu kena. Dan sekarang kita buy posisi di sini. Yang kedua, stop lossnya di bawah ini. Take profitnya di sini. Oke. Jadi kita nggak harus ribet-ribet juga sebenarnya gitu loh. Yang terpenting kita cuma ngelihat jejak track recordnya di mana. Yang pertama-tama yang tadi kita bilang, kita mempunyai dua level aja ketika trading. Ibaratnya nyawa, punya nyawa. Ketika level 1 kita gagal, kita punya antisipasi keduanya. Ketika itu gagal lagi, dia bakal ngambil support. Udah intinya gitu. Trading itu SNR, bro. Ya, oke, sekarang di sini running, ya, running. Tapi dia balik lagi di sini nih. Nah, dia balik lagi di sini. Apakah dia balik lagi bakal ke bawah, bang? Nah, ini sering banget jadi pertanyaan. Nah, ini coba kalian zoom di sini ya. Ketika market udah break ya, terbang, terus dia balik lagi ke bawah. Bukan berarti dia mau turun ke bawah. Yang kita fokusin adalah di support ini. Support ini yang kita anggap adalah support kuat. Sekarang tugas kita hanya menarik Fibonacci secara
skala kecil dari sini ke sini ke sini. Yang kita lihat adalah bilangan-bilangan tertentu, misalnya kayak 382 ataupun apa. Nah, selagi nggak di break ini, lu nggak boleh menyatakan kalau ini bakal turun. Tetap ya, komit lu adalah buy posisi ya, tradingnya TSNR. Jadi take profit di sini, satu di sini, less-nya di sini. Selagi nggak nyampe ke sini ataupun nggak ngambil level support yang di sini, fokus ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kecuali seperti ini. Kalau ada seperti ini, apa dasarnya kira-kira bang? Ya mau ngambil zona paling bawahnya. Ya namanya market ketika udah inspeksi nggak bakal balik lagi, intinya gitu ya. Sekarang tugas kita berubah dari buyer jadi seller. Nah, sekarang kita WTNC ke sini. Gitu dong udah. Oke, kita lihat lagi sekarang di sini. Oke. Terus aja. Tugas lu hanya menunggu. Percuma lu mau buy di sini juga percuma karena udah sama aja bohong ibaratnya, tahu gak sih lu? Oke, terus tunggu aja. Gak masuk bukan reject, intinya gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita marking di sini ya. Nanti kita marking nih. Kita marking di sini. Sewaktu-waktu ini bakal kisih. Kita tunggu ya di zona ini. Saya nggak trading lagi bang. Enggak, saya nggak trading lagi. Udahan bro, saya udah trading. Saya udah cukup trading. Saya udah cukup juga. Saya nggak mau trading lagi. Saya mau